Kita cewek Bambang. Bukan bos, ini semua mantan saya. Ngimpi. Halo bos-bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat bos-bos yang sudah mengklik video ini. And welcome to channel Utuh Bersederhana Bukan Cerita Biasa. Di video kali ini saya kembali menyajikan sebuah kisah misteri yang pastinya menarik untuk disimak. Kisah yang akan saya bawakan ini terjadi pada tahun 2007 bos, lebih dari 10 tahun yang lalu, dan merupakan sebuah kisah nyata yang pernah membuat geger masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara. Karena kejadian ini memang di luar akal logika manusia bos. Seperti apa kisahnya? Langsung aja tanpa panjang tiga kali lebar lagi, ini dia kisah selengkapnya. Kisah ini terjadi pada tanggal 26 Februari tahun 2007. Pada pagi tersebut, warga sekitar RW 06, Jalan Karet, Pasar Baru Barat, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat digemparkan dengan suatu kejadian aneh dan gak masuk akal bos. Warga sekitar menemukan sebuah taksi yang masuk di gang sempit. Lah ini gambarnya bos. Perlu diketahui bahwa gang ini hanya berupa jalan setapak yang luasnya lebih dari 1 meter, gak sampai 2 meter bos. Di bagian kanan dan kiri jalan setapak tersebut terdapat saluran got. Jadi posisi roda taksinya ini berada di atas got bos. Di sebelah kanan taksi adalah pemukiman warga yang begitu penuh sesak, dan di sebelah kirinya adalah gedung sekolah SMP Negeri 38 Jakarta. Gang tersebut sangat mustahil untuk bisa dilalui oleh sebuah mobil. Mau keluar ataupun masuk itu nggak bisa bos, kecuali sopirnya orang ini. Dilansir dari berbagai sumber, kejadian itu bermula saat sang sopir taksi yang bernama Teto Disto masih beroperasi hingga dini hari. Saat melintas di depan diskotek di sekitar Jalan Manggarai, 3 perempuan cantik menghentikan laju taksi yang ia kendarai. Kita cewek Bambang. Bukan bos, ini semua mantan saya. Ngimpi. Semua terasa biasa saja bos. Pak Teto pun melakukan tugasnya sebagaimana wajarnya, sampai ketiga wanita tersebut duduk di dalam taksi. Namun anehnya tak ada satu pun di antara mereka yang mengeluarkan suara. Semuanya diem, nggak ngobrol sama sekali. Tidur kali bos. Ya wes sembarang lah sakarepmu. Saat ditanya tujuan pun mereka tak langsung menjawab. Diem agak lama, baru ngejawab bos. Salah satu dari mereka menjawab dengan suara yang pelan agar sang sopir berjalan lurus saja. Suasana hening ditambah dengan dinginnya suhu AC dan guyuran hujan malam itu membuat kondisi taksi kian mencekam. Pada saat itu sang sopir taksi ini sebenarnya udah mulai merasa ada yang gak beres bos. Bulu kuduknya ini udah mulai merinding. Hanya saja dia berusaha menjalankan tugasnya dengan baik. Saat melintas di area tempat pemakaman umum Karet Bifak, salah seorang penumpang meminta untuk putar arah. Penumpang tersebut terus mengarahkan kemana sang sopir harus mengemudikan mobilnya. Pak Tito ini belum menyadari bahwa arah yang disebutkan oleh si penumpang ini adalah TPU. Karena apa yang dilihat oleh Pak Tito ini bukan area pemakaman bos, melainkan bangunan rumah-rumah gedong besar yang mewah. Hingga akhirnya penumpang tersebut berucap belok kiri. Instruksi itu pun diikuti oleh sang sopir. Pak Tito belum menyadari keanehan bahwa sebenarnya taksi yang ia kendarai sudah masuk ke gang kecil di pemukiman warga yang terletak di sebelah TPU Karet Bifak tersebut. Di tempat itu salah satu penumpang kemudian turun dan meminta kepada Pak Teto untuk menunggunya, sedangkan 2 penumpang lainnya masih duduk di bangku belakang. Hal tersebut berlangsung cukup lama bos. Sang sopir waktu itu benar-benar merasa gelisah tak karuan. Hati kecilnya menyuruhnya untuk menengokkan kepalanya ke belakang. Namun Pak Teto juga merasa takut bos. Hingga akhirnya sang sopir pun merasa sangat tertekan dan mulai menolehkan kepalanya ke arah belakang. Dan Pak Teto pun langsung pingsan seketika itu. Ia pun terbangun keesokan harinya dalam kondisi sudah ditolong oleh warga setempat. Menurut pengakuan dari Pak Tito sendiri, saat ia mengemudikan taksinya mengantarkan para penumpang tersebut, bukanlah pemakaman yang dia lihat bos, tapi rumah-rumah megah yang berjajaran. Sehingga dia merasa baik-baik saja menjalankan taksinya. Namun ia sangat terkejut ketika melihat penumpangnya yang semula cantik berubah memiliki wajah yang sangat buruk dan hancur. Tentu hal ini masih menjadi misteri karena banyak hal janggal yang terjadi pada malam menegangkan tersebut.
Mulai dari bagaimana mobil itu bisa masuk ke gang yang sesempit itu, sampai-sampai rodanya ini berada di atas got, dan tidak adakah salah satu warga yang waktu itu mendengar deru mesin mobil yang menerobos gang sempit tersebut. Apa mobilnya ini diangkat oleh hantu atau gimana ya? Peristiwa ini benar-benar gak masuk akal, namun kisah ini benar-benar pernah terjadi. Itulah cerita hantu dari kisah nyata yang bisa saya bagikan. Buat bos-bos yang mau request cerita bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Like video ini jika bos-bos suka dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih buat bos-bos yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah kata saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.